yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Fathul Mu'in halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wala diraqiqin kullihi au ba'dihi, itu ya. Juga tidak sah menjadi wali itu bagi orang yang berstatus budak, baik budak yang mutlak ya, ataupun budak yang mubah separuh, statusnya baik budak penuh atau budak yang separuh budak separuh berbeda. Linafsihi, karena ada kekurangan status bagi orang yang menjadi budak tidak sempurna sehingga tidak sah menjadi wali nikah. Wala li sabiyin, juga tidak sah atau tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak yang masih kecil atau belum balik. Wa majnunin, dan juga tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang gila. Linafsihi ma aidan, karena anak kecil yang belum balik dan juga orang yang punya penyakit gila, sekarang disebutnya ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Itu dua-duanya ada naqs, kekurangan. Wa in taqatta'al jununu, meskipun gilanya itu putus-putus tempo-tempo umatnya, tidak terus-terusan, tetap dihukumi tidak sah menjadi wali nikah taghliban, karena alasan memenangkan. Li zamanihi, dengan waktunya, temponya saat dia gila. Al-muqtadi li salbil ibadati, yang zaman atau saat dia gila itu menyebabkan tidak sahnya ibadah ya. Karena salah satu syarat sahnya ibadah itu harus dalam keadaan berakal sehat. Maka fayuzawwijul ab'adu, kalau orang itu punya gangguan kejiwaan atau gila, yang menjadi wali, yang menikahkan adalah al-ab'adu, wali yang statusnya lebih jauh. Wali yang statusnya lebih jauh. Zamanahu faqat, pada saat orang itu atau wali yang awal yang paling berhak itu sedang dalam masa mengalami penyakit gila saja. Wala tuntadaru ifaqatuhu, dan tidak perlu ditunggu kesembuhannya. Jadi misalnya wali yang paling dekat itu kan ayah kandung ya. Nah, ayah kandungnya itu gila, maka
contohnya pendek itu kumatnya jarang, itu maksudnya. Misalnya setahun cuman kumat sehari doang, tuh pendek ya. Enggak, kalau tadi kan di atas kadang-kadang suka kumat, nah itu masih dianggap berarti banyak tuh. Nah ini kalau pendek gimana Pak? Jarang banget, setahun cuma kumat sehari doang misalnya. Kumatnya pas Idul Adha misalnya gitu. Gara-gara nggak kebagian dari sate kumat misalnya. Maka hukumnya untuk dirafifaqatuhu, wali yang seperti itu masih bisa ditunggu pas warasnya, karena kumatnya cuma sehari, yang lain dia nggak kumat. Kalau gitu tunggu aja deh, besok juga dia nggak kumat, bisa mewalikan ya. Orang Islam itu kan disebut mukallaf, terbebani hukum taklif, kewajiban hukum itu kalau dia tidak menyandang 3 perkara. Nanti ada tambahan 4 satu hadis lagi, tapi satu hadis riwayat mengatakan 3. Standar orang itu tidak mukallaf, tidak kena taklif beban hukum. Yang pertama, yang tidak kena taklif itu orang yang masih tidur. Kata Nabi dalam hadis, rufi al-qalamu an talatin, diangkat pena catatan hukum perbuatan dari 3 jenis manusia. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya orang tidur nggak kena hukum, nggak bisa dihukumi dosa. Ngomong apa aja kalau lagi tidur nggak kena hukum. Ngomong jorok, ngomong jelek ya dosa, sebab tidur ya. Namanya juga tidur ya. Nah, sholat kelewatan nggak dosa Pak, kesiangan itu tuh nggak dosa. Tapi jangan tiap hari juga kesiangan. Apalagi tidurnya udah mau subuh, nonton bola itu mah sengaja namanya. Jam 4 baru tidur. Sholat subuhnya jam 8 alasannya tiduran saya. Nah, kalau itu mah disengaja namanya. Yang kedua, ya, wa 'anil majnuni hatta yafiqa. Hukum taklif, kewajiban hukum juga diangkat dari orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Dan yang ketiga, wa 'anis sabi hatta yablugha. Tidak kena taklif anak yang masih kecil yang belum balik sampai dia masuk usia balik, baru kena kewajiban atau taklif. Tapi kalau ngomong soal gila itu saya ingat ada syair dari ulama bahwa gila itu sebetulnya macam-macam. Gila itu sebetulnya macam-macam modelnya. Ya. Dikatakan dalam
jadi faqihan munadhiran, orang yang ahli fikih, orang yang berilmu, yang pandai, bi ghairi ana'in, tanpa mau bersusah payah, berusaha mencari ilmu, nggak mau ngaji serius, ya, ngajinya cuma nonton YouTube doang, majelis taklim nggak mau, ngajinya cuma lihat YouTube, tapi cita-citanya pengen jadi orang pinter yang ngerti agama, nontonnya YouTube sambil rebahan lagi. Mending kalau modal beli kuota, kadang-kadang pakainya wifi-nya gratisan. Wal jununu fununu, kata ulama. Oh, ternyata gila itu macam-macam. Kata orang Madura, macam-macam. Itu gila namanya. Kalau ada orang pengen pinter ilmu agama, nggak mau berusaha, tidak mau bersusah payah, itu juga gila. Itu juga gila. Masya Allah. Sahabat Jabir bin Abdillah, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, itu dari Madinah dulu diceritakan, berangkat ke Damaskus, ya, Suriah, wilayah Suriah, Damaskus itu, atau Syam, negara Syam. Itu kan lama perjalanan 1 bulan kira-kira, naik unta. Kesana ngapain? Cuman mau ngaji 1 hadis dari sahabat lain yang sudah hijrah ke Syam. Bayangin, hanya untuk meriwayatkan 1 hadis dari sahabat yang sudah pindah ke negara Syam. Kebetulan hadis itu sahabat Jabir tidak dengar dari Nabi, yang dengar sahabat yang pindah ke Syam itu rela menempuh perjalanan ribuan kilo dari Madinah ke Syam, kira-kira sekitar 1.200 kilometer, naik unta. Itu sahabat zaman dulu. Ulama zaman dulu begitu, rela bepergian jauh, mengeluarkan uang banyak, waktu yang lama untuk mencari ilmu. Maka lanjutannya, walaisa iktisabul mali duna masyaqqatin tuhammiluha. Gak ada ceritanya orang nyari duit gak mau capek. Kau tidak akan dapatkan uang tanpa usaha, tanpa kesulitan yang mau kau tanggung. Itu uang, nyari duit aja kudu capek. Fal ilmu kaifa yakunu, apalagi ilmu harus lebih capek, karena ilmu lebih susah didapetinnya daripada uang. Maka orang yang bermimpi jadi kaya tanpa mau capek usaha, gila dia. Lebih gila lagi orang yang pengen dapat ilmu gak mau nyari ilmu dengan sungguh-sungguh. Jadi gila itu ya levelnya macam-macam. Ada yang gila perempuan, itu juga gila sebetulnya. Ada gila judi slot sekarang ya. Oh, itu levelnya udah rada berat itu. Judi slot sama gila perempuan rada berat. Ada yang masih rada entengan, gila buru
bukan karena keinginannya tapi dipaksa. Nah, cuma definisi paksa dalam ilmu fikih ini ada pengertiannya. Itu mabuk dipaksa Pak, teman-teman. Tar dulu, alasan dipaksa itu nggak cuma asal teman bilang, ayo lu minum, kalau nggak minum, lu nggak asik, lu nggak teman gua lagi. Itu belum dipaksa. Definisi dipaksa, ya, al-mukrah dalam fikih itu disebutnya, itu orang yang kalau tidak mengikuti yang memaksa dia akan mati. Itu baru definisi dipaksa. Kalau cuma dibully, ayo kalau nggak ikut minum nggak asik, gak buat temenin, terus bilangnya dipaksa teman, emang dasar doyangan. Nah, itu yang keempat, dipaksa. Wakadil jununi, dan demikian pula dihukumi seperti gila yang menyebabkan tidak sah atau hilang hak perwaliannya. Siapa zu alamin, orang yang punya penyakit, yushghiluhu anin nadhari bil maslahati, yang penyakit itu menghalangi dia untuk tidak bisa secara normal memikirkan satu perkara dengan pertimbangan kemaslahatan. Ya, misalnya penyakitnya berat biasanya, gila sih enggak Pak, cuma stroke berat bapaknya, sehingga kalau diajak ngomong, diajak mikir, nggak bisa mikir normal dan sehat. Itu nggak bisa jadi wali nikah. Stroke-nya berat misalnya, ya. Wa muhtalun nazari binahwi haramin, dan orang yang pikirannya tidak normal karena semacam faktor haram. Haram itu lanjut usia, udah pikun, nggak bisa jadi wali nikah. Pikunnya parah lagi, pikunnya parah. Baru sarapan nasi uduk 5 menit, bilangnya belum nyarap. Harus pikun parah, nggak bisa jadi wali nikah itu. Wamat, dan juga misalnya orang bihi ba'dal ifaqati, yang sesudah dia sembuh dari gilanya, atharul khablin, ada bekas-bekas dampak khabl. Khabl itu kerusakan, kekacauan pikiran. Al-khablu fil aqli, orang udah sembuh gilanya tapi pikirannya kena, sarafnya kena. Atau habis sembuh dari operasi penyakit berat misalnya, sembuh tapi sarafnya udah kena, kacau pikirannya, ada bekas-bekas khabl, kekacauan, kerancauan pikiran, akalnya. Tujibu hiddatan fil khuluqi, yang dampak bekas dari kekacauan akal pikirannya itu menyebabkan adanya hiddah. Hiddah itu kalau di kamus makna aslinya tajam, ketajaman hiddah itu. Tapi kalau kita terjemahkan di sini kira-kira begini: fil khuluqi, dalam masalah akhlak, tindakan perbuatannya itu menjadi mudah terpancing, tersinggung. Habis stroke berat,
dimaksudkan